Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Dwidolita dengan NIM 222110023, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir 1, Angkatan 2022, Fakultas Usuluddin Arab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang kearifan lokal budaya Kaili di Kota Palu, Sulawesi Tengah dalam memitigasi bencana dan jenis-jenis kearifan lokal di Indonesia dalam konteks mitigasi bencana yang dapat diadopsi untuk diterapkan di Provinsi Sulawesi Tengah. Masyarakat Kaili sangat kental dengan adat istiadatnya, sehingga banyak cara atau adat istiadat yang dilakukan untuk memitigasi bencana. Di masyarakat Kaili juga kental dengan budaya tutur yang hanya mengandalkan ingatan atau hanya bicara dari mulut ke mulut. Seperti yang saya terangkan di atas bahwa masyarakat Kaili dalam memitigasi bencana mempunyai banyak cara, seperti penamaan daerah yang rata-rata dari kejadian alam. Contohnya Balaroa yang artinya bala yang besar, Petobo yang artinya nalodo, kayu malue yang artinya kayu melambai sebagai penanda musuh atau menggambarkan kejadian. Ada juga yang melihat dari beberapa hewan seperti kucing, ayam, ikan, dan lain sebagainya, seakan-akan memberikan isyarat akan terjadinya bencana yang besar. Kemudian ada masyarakat Kaili dalam memitigasi bencana memakai cara pogane atau nogane yang artinya memanggil para leluhur untuk membantu memitigasi bencana. Pogane atau nogane ini memiliki syair, dan syair itu tidak bisa dilantunkan sembarangan karena memanggil nama-nama orang yang keramat dan para wali, sehingga syair ini dilantunkan ketika akan terjadi bencana yang besar saja atau dalam keadaan yang darurat. Terus ada juga yang menggunakan nodade atau bernyanyi, tolak bala, dan zikir bersama. Itulah beberapa hal yang dilakukan masyarakat Kaili di Kota Palu, Sulawesi Tengah untuk memitigasi bencana. Jenis-jenis kearifan lokal yang saya ambil di Indonesia dalam konteks mitigasi bencana yang bisa diterapkan di Palu, Sulawesi Tengah, yaitu yang pertama, rumah gadang dari Minangkabau. Ini merupakan bangunan tahan gempa dan ini bisa diterapkan di Sulawesi Tengah karena mengingat kejadian gempa pada tahun 2018 di Kota Palu, sehingga mengantisipasi akan terjadinya rumah rusak. Kedua, kearifan lokal suku Baduy di Banten dengan membangun rumah tanpa mengubah struktur tanah. Nah, ini juga bisa kita terapkan di Sulawesi Tengah di daerah yang rawan longsor. Ketiga, kearifan lokal di Pariaman yaitu penanaman cemara dan mangrove di pesisir pantai. Ini juga bisa kita ambil untuk memitigasi bencana tsunami karena kita mengingat kembali kejadian tsunami pada tahun 2018 di Kota Palu. Itulah beberapa kearifan lokal di Indonesia yang bisa diterapkan di Kota Palu, Sulawesi Tengah untuk memitigasi bencana. Kita sudah mendengarkan beberapa kearifan lokal masyarakat Kaili dalam memitigasi bencana dan jenis-jenis kearifan lokal di Indonesia yang bisa diadopsi untuk diterapkan di Provinsi Sulawesi Tengah. Maka dari itu, marilah kita sama-sama memitigasi bencana dengan menerapkan beberapa kearifan lokal. Baik, itu saja materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kesalahan itu datang dari saya dan kebenaran itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.